Dunia ini bukan tempat yang tenang. Ia tidak pernah menjanjikan ketenteraman. Ia adalah panggung bagi kejatuhan, penderitaan, pengkhianatan, dan kehilangan. Dan bagi jiwa yang lemah, dunia ini adalah pengadilan yang tanpa belas kasihan. Namun, bagi kita yang telah belajar untuk tidak menyerahkan kendali batin, dunia adalah guru. Badai bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dilalui, dalam diam, dengan kepala tegak. Kita tidak terganggu oleh hal-hal itu sendiri, tetapi oleh pandangan kita terhadap hal-hal itu. Begitu kata Epictetus, kita hidup bukan untuk melarikan diri dari rasa sakit, bukan untuk menghindari kemarahan, bukan untuk mencari pujian dan takut pada celaan. Kita hidup untuk menguasai diri, dan berdiri teguh ketika segala sesuatu di sekeliling runtuh. Apakah engkau ingin menjadi kuat? Maka berhentilah menuntut agar dunia ini lembut padamu. Kuat bukan berarti tidak pernah jatuh. Tapi kuat adalah ketika, setiap kali engkau jatuh, engkau bangkit, tanpa keluhan, tanpa dendam, tanpa air mata yang sia-sia. Kesulitan memperlihatkan manusia kepada dirinya sendiri. Seneca menulis itu bukan dari kenyamanan, tapi dari pengasingan, dari penderitaan, dari luka yang mendidik. Kita dilahirkan untuk berjuang, tapi bukan berjuang untuk menang atas orang lain. Kita berjuang untuk menang atas diri sendiri. Di dalam dada setiap manusia, ada dua kekuatan yang saling bertarung, dorongan untuk menjadi budak emosi, dan cahaya kecil yang ingin mengendalikan semuanya dengan akal. Mereka yang lemah menyerah pada amarah, iri, ketakutan. Tapi mereka yang menghidupi ketabahan, menyalakan cahaya itu, dan menjadikannya obor. Apa yang membuat seseorang tidak tergoyahkan? Ia tahu bahwa ia tidak dapat mengendalikan badai, tapi ia bisa mengendalikan langkahnya. Ia tidak meminta dunia mengampuninya, ia justru bersyukur atas setiap luka, karena setiap luka adalah kesempatan untuk mengasah kekuatan batin. Hal-hal luar tidak menyentuh jiwa. Yang menggoyahkan kita hanyalah penilaian kita terhadap hal-hal luar. Kata Marcus Aurelius, seorang kaisar, yang memilih untuk menjadi murid kebenaran, bukan budak kekuasaan. Ketika orang lain mengejekmu, tanyakan pada dirimu, apakah harga diriku bergantung pada lidah orang? Jika tidak, mengapa harus goyah? Ketika kehilangan datang, dan segala yang engkau cintai direnggut dari pelukanmu, ingatlah, engkau dilatih bukan untuk memiliki, tapi untuk melepaskan dengan kepala tegak. Ketika kegagalan datang, dan dunia tertawa di atas puing-puing upayamu, engkau tetap berdiri. Bukan karena engkau keras kepala, tapi karena engkau tahu, kegagalan bukan musuh. Ia adalah cermin. Jangan mencari pengakuan. Jangan mencari belas kasihan. Jangan menunggu dunia memelukmu. Peluklah dirimu sendiri, dan katakan, aku tidak butuh dunia untuk menjadi tenang. Aku adalah kekuatan itu sendiri. Kita semua menderita. Tidak ada satupun jiwa di muka bumi ini yang luput dari air mata. Tapi kita punya pilihan, apakah kita akan membiarkan air mata itu membanjiri jiwa? Atau kita jadikan ia mata air kekuatan? Ada saatnya tubuh lelah. Ada saatnya dunia tampak terlalu berat. Tapi ada sesuatu dalam diri kita yang lebih besar dari rasa lelah itu. Dan itu adalah tekad untuk tetap berjalan. Jika engkau sedih karena kehilangan sesuatu, ingatlah bahwa engkau hanya kembali pada kodrat alam. Epictetus mengajarkan bahwa kehilangan bukan akhir. Ia adalah bagian dari siklus. Dan kita adalah bagian dari semesta, bukan pemiliknya. Maka, marilah kita berhenti berharap pada dunia yang adil. Sebaliknya, kita latih jiwa ini untuk kuat, terlepas dari seberapa tidak adil dunia bisa menjadi. Orang yang tak tergoyahkan bukanlah orang yang tidak terluka. Ia adalah orang yang terluka berkali-kali, tapi tidak membiarkan luka itu merubah jiwanya menjadi pahit.
Ia adalah orang yang, saat dihina, tidak membalas dengan caci maki. Saat ditinggalkan, tidak memohon untuk kembali. Saat dihancurkan, tidak runtuh. Ia berdiri, bukan karena ia tidak pernah ditumbangkan, tapi karena ia memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Apakah engkau ingin menjadi kuat? Maka latihlah dirimu untuk menerima, tanpa menyerah. Hiduplah hari ini dengan pengendalian. Ucapkan kata yang baik ketika marah mulai naik. Tahan tanganmu ketika dunia memprovokasi. Tersenyumlah saat kesedihan datang menghantam. Itulah kekuatan sejati. Kekuatan dalam diam. Kekuatan dalam penguasaan diri. Dan ketika malam datang, dan engkau memejamkan mata dalam kesendirian, engkau akan tahu, engkau telah menang hari ini. Bukan karena dunia berubah, tapi karena engkau tidak tergoyahkan. Kita tidak akan menjadi legenda karena dunia mengakui kita. Kita akan menjadi legenda karena kita hidup seperti batu karang di tengah samudera, diterpa, dihantam, tapi tetap di tempatnya, teguh. Marcus Aurelius berkata, batu karang tidak terganggu oleh ombak yang menghantamnya. Ia tetap di tempatnya, ombaklah yang pecah. Maka, jadilah batu itu. Jadilah pribadi yang tak tergoyahkan. Karena dunia tidak akan berubah. Tapi kita bisa menjadi lebih kuat darinya.